Indonesia pernah jadi Sriwijaya, pernah jadi Majapahit. Apakah kita siap menjadi Indonesia yang berjaya kembali? Semua itu bergantung pada ciri pemimpin muda yang akan kita percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Sejarah Nusantara membuktikan ketika dipimpin sosok yang tepat, kita bisa menjadi pusat dunia. Majapahit pernah jadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Sriwijaya pernah menguasai jalur perdagangan laut internasional. Dan sekarang pertanyaannya, ciri-ciri apa yang harus dimiliki seorang pemimpin muda untuk membawa Indonesia kembali berjaya? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, di Jawa leluhur menyebut pemimpin ideal sebagai Ratu Pangayoman, pelindung rakyat sekaligus perencana masa depan. Sejarah mencatat, Gajah Mada, Patih Majapahit abad ke-14, punya visi luar biasa, sumpah palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu. Visi itu bukan sekedar kata-kata, ia jalankan dengan strategi politik dan militer. Hasilnya, Majapahit mencapai puncak kejayaan, wilayahnya dari Sumatera sampai Papua. Jadi, pemimpin muda Indonesia nanti harus punya sumpah palapa versi modern, visi jangka panjang yang tak hanya janji kampanye. Yang kedua, gotong royong dan kemampuan menyatukan. Falsafah Minangkabau berkata, "Bule kato dek mufakat." Persatuan lahir dari musyawarah. Contoh nyata di Nusantara, Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram Islam abad ke-17, ia menyatukan banyak wilayah Jawa yang terpecah belah. Bahkan berani menantang VOC Belanda. Meski tidak semua penyerangan berhasil, semangat persatuan yang ia bangun menginspirasi rakyat Jawa untuk tidak tunduk kepada kolonialisme. Pemimpin muda Indonesia kelak harus bisa seperti Sultan Agung, menyatukan kekuatan rakyat, atau kita hanya akan jadi pecahan kepentingan yang mudah dikendalikan asing. Yang ketiga, pragmatisme bukan sekedar dogma. Bangsa Nusantara selalu adaptif. Dari India kita ambil Hindu-Buddha, dari Arab kita ambil Islam, tapi semua diolah dengan budaya lokal. Contoh paling jelas, Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh abad ke-17, ia pragmatis, tidak kaku. Ia membuka hubungan diplomasi dengan Turki Utsmani, Belanda, bahkan Inggris untuk memperkuat Aceh. Hasilnya, Aceh jadi pusat perdagangan internasional sekaligus kekuatan maritim besar. Jadi, pemimpin muda Indonesia harus belajar dari Iskandar Muda. Yang keempat, anti korupsi dan meritokrasi. Dalam serat Niti Sruti Jawa disebut, Ratu Utomo iku Kang Adil Poromarto. Raja utama adalah yang menegakkan keadilan. Contoh nyata, Sultan Alauddin Riayat Shah dari Malaka, ia dikenal tegas menindak penyalahgunaan wewenang. Karena disiplin hukum itu, Malaka berkembang jadi bandar internasional abad ke-15. Semua pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa percaya berdagang di Malaka karena hukum ditegakkan adil. Tanpa meritokrasi dan anti korupsi, Indonesia akan jadi Malaka yang kalah karena pengkhianatan internal. Dengan integritas, kita bisa jadi pusat dunia lagi. Yang kelima, investasi SDM. Di Bugis ada pepatah, kerja keras dan ilmu akan mengundang rahmat Tuhan. Lihat sejarah Sriwijaya pada abad ke-7. Selain kuat di perdagangan, Sriwijaya jadi pusat pendidikan Buddha. Biksu-biksu dari Tiongkok belajar ke Nusantara. Artinya, Sriwijaya sadar bahwa kejayaan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga tentang ilmu. Pemimpin muda Indonesia harus punya visi Sriwijaya baru.
menjadikan negeri ini pusat pendidikan, riset dan ilmu, bukan sekedar pengekspor bahan mentah. Yang keenam, kebijakan ekonomi yang terarah. Majapahit dulu tidak hanya mengandalkan perang, mereka menata perdagangan lewat pelabuhan, pajak dan jaringan niaga. Kitab Negara Kertagama mencatat, desa-desa pertanian, pelabuhan, hingga hutan diatur agar menopang ekonomi kerajaan. Pemimpin muda Indonesia harus meniru Majapahit dan punya arah yang jelas, bukan ekonomi yang dibiarkan berjalan tanpa rencana. Yang ketujuh, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Pangeran Diponegoro adalah contoh nyata pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia hidup sederhana, tidak tinggal di keraton, tapi tinggal di rumah rakyat biasa. Ketika Belanda menindas lewat pajak, ia memimpin Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 dengan dukungan rakyat kecil. Meskipun akhirnya kalah secara militer, semangatnya menumbuhkan nasionalisme Indonesia di abad berikutnya. Pemimpin muda kita nanti harus belajar dari Diponegoro, sederhana, tulus dan dipercaya rakyat, bukan sekedar gagah di sosial media. Yang kedelapan, diplomasi global dan kedaulatan. Lihat Sultan Baabullah dari Ternate. Setelah ayahnya dibunuh Portugis, ia berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada abad ke-16. Tapi yang menarik, ia tidak menutup diri. Ia membuka perdagangan dengan Spanyol, Inggris, dan pedagang Asia. Hasilnya, Maluku tetap jadi pusat rempah dunia, tapi tetap berdaulat. Pemimpin muda Indonesia harus bisa jadi Baabullah modern, terbuka dengan dunia, tapi tetap menjaga kedaulatan. Yang kesembilan, adaptasi teknologi. Sejak dulu, Nusantara adaptif teknologi. Catatan Portugis menulis bahwa kapal Jung Jawa lebih besar dari kapal Eropa. Teknologi persenjataan meriam juga diadopsi dengan cepat oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Sebagai contoh, Kesultanan Demak abad ke-16 menggunakan teknologi meriam dan kapal besar untuk menantang Portugis di Malaka. Indonesia pernah unggul teknologi maritim. Pemimpin muda kita harus mengembalikan tradisi itu di era digital dan antariksa. Yang ke-10, keberanian reformasi. Sifat kesatria Nusantara adalah berani. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kekuatan dunia bisa dikalahkan oleh keberanian hati. Sebagai contoh nyata, Raden Wijaya, pendiri Majapahit, setelah kerajaan Singasari jatuh, ia tidak menyerah. Ia justru berani memanfaatkan Mongol yang datang untuk menyerang. Ia bekerja sama sementara dengan Mongol, lalu memukul balik mereka dan mendirikan Majapahit. Itu keberanian sekaligus kecerdikan luar biasa. Pemimpin muda Indonesia harus seperti Raden Wijaya, berani mereformasi aturan lama. Bahkan kalau itu berani menantang arus besar. Dari Gajah Mada hingga Sultan Agung, dari Iskandar Muda hingga Baabullah, sejarah Nusantara mengajarkan kita, pemimpin yang tepat bisa mengangkat bangsa menjadi pusat dunia. Pola yang sama selalu ada. Jadi, pemimpin muda yang akan menyelamatkan Indonesia bukanlah yang sekedar pandai bicara, melainkan yang punya visi panjang. Indonesia pernah jadi Sriwijaya, pernah jadi Majapahit. Apakah kita siap menjadi Indonesia yang berjaya kembali? Semua itu bergantung pada ciri pemimpin muda yang akan kita percayai. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.